Cara mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Terkadang mengatakan tidak kepada orang lain bisa jadi sulit atau mungkin kamu bodoh karena selalu mengatakannya. Mengapa sulit sekali mengucapkan kata tidak? Mengatakan tidak menjadikan kamu orang jahat dan bukan berarti kamu kasar, tidak baik, atau egois. Mengatakan tidak itu penting dan tidak apa-apa. Jadi inilah saatnya kamu mempelajari cara melakukannya. Berikut adalah 10 tips untuk kamu mulai. Nomor 1, mulai menggunakan kata no adalah kata yang kuat. Jadi mulailah menggunakannya untuk keuntunganmu. Beri dirimu izin penuh untuk memberikan tidak yang besar dan mulia pada bantuan yang tidak masuk akal, pekerjaan yang tidak kamu bayar, aktivitas yang tidak ingin kamu lakukan atau situasi yang membuatmu tidak nyaman, orang yang menguras tenaga, dan apapun yang berdampak negatif. Kesehatan dan kesejahteraan mentalmu. Menggunakan kata tidak lebih sering akan membantumu menjadi lebih nyaman dalam mengucapkan kata yang sebenarnya. Dan terkadang, mengulangi kata tersebut adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang yang sangat gigih. Ketika mereka tetap memaksa, teruslah katakan tidak. Pada akhirnya, mereka akan menerima pesannya. Nomor 2, jangan minta maaf. Wajar jika kamu ingin tetap sopan ketika mengatakan tidak dan kamu seringkali memulai dengan mengatakan, maaf, tapi, sekarang, jangan salah paham bersikap sopan itu penting. Tapi, meminta maaf hanya membuat penolakanmu terdengar lemah. Kamu harus tegas dan tidak menyesal mengatakan tidak. Nomor 3, tunda. Jika kamu tertarik dengan permintaan tersebut, namun kamu memiliki beberapa keberatan, katakan sesuatu seperti, kedengarannya menarik, izinkan saya memikirkannya terlebih dahulu. Atau, bolehkah saya menghubungimu kembali mengenai hal itu? Ini bagus ketika berhadapan dengan salesman yang memiliki tekanan tinggi, atau jika kamu terlalu sibuk untuk berpikir dengan baik saat ini. Ini memberi kamu waktu dan ruang untuk memikirkannya, daripada merasa tertekan untuk langsung mengambil keputusan. Nomor 4, tawarkan alternatif. Kamu juga dapat merespon dengan cara yang sesuai untukmu dan kamu merasa nyaman. Dengan cara ini kamu tidak benar-benar mengatakan tidak, tetapi kamu juga tidak benar-benar mengatakannya. Misalnya, kamu bisa membantu mencari solusi. Katakanlah seseorang memintamu membantunya bergerak. Kamu tahu bahwa kamu adalah seorang yang malas dan mungkin kamu hanya akan merengek sepanjang hari. Daripada berkata tidak, kamu bisa menawarkan diri untuk mengumpulkan beberapa teman yang mungkin lebih bersedia membantu. Dengan cara ini, setidaknya kamu menunjukkan bahwa kamu berusaha. Nomor 5, bernegosiasi. Kadang-kadang kamu bisa mengubah tidak menjadi ya, jika orang lain bersedia melakukan sesuatu sebagai balasannya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu merasa bersalah karena mengatakan tidak, dan kamu akan mendapatkan imbalan jika mengatakan ya. Misalnya, atasanmu memintamu mengerjakan proyek baru, tetapi kamu tahu hal itu tidak mungkin dilakukan karena kamu memiliki tenggat waktu untuk proyekmu saat ini. Jadi, apa yang dapat kamu lakukan dalam situasi sulit ini? Daripada mengeluh dan mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin, cobalah bernegosiasi. Tanyakan apakah proyek baru ini memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan proyek saat ini. Mungkin kamu bisa melewatkan tenggat waktu proyek kamu saat ini beberapa hari. Nomor 6, ajarkan orang untuk berharap kamu bisa mengatakan tidak. Salah satu masalah terbesar dalam mengatakan ya adalah, kamu akan segera menyadari bahwa orang-orang mulai meremehkan waktumu. Jika kamu selalu mengatakan ya, orang akan berasumsi bahwa kamu selalu ada, dan jika kamu mengatakan tidak, mereka akan kesal. Jadi mulailah mengatakan hal-hal seperti, saya menghargai permintaanmu, tapi saya benar-benar tidak bisa. Atau, saya berharap saya bisa, tapi saya sibuk minggu ini. Setelah orang memahami bahwa kemungkinan kamu mengatakan ya atau tidak adalah 50-50, akan lebih mudah bagimu untuk mengatakan tidak dan mereka akan lebih menerima jawabanmu. Nomor 7, tetap singkat. Jawaban yang panjang memberi lebih banyak celah bagi si penanya untuk membalasmu.
Setelah kamu mengatakan tidak penting bagimu untuk tidak mulai bertele-tele. Meskipun kamu mungkin berpikir bahwa kamu melindungi perasaan orang lain dengan mengarang alasan, sebenarnya tidak perlu terlalu spesifik. Hal ini sangat penting terutama jika kamu mengatakan sedikit kebohongan, karena berbohong tentang alasan kamu mengatakan tidak dapat membuatmu merasa bersalah. Ingat, kamu tidak perlu memberi alasan pada orang lain, dan mereka tidak punya wewenang atas hidupmu untuk memberitahumu apa yang penting atau tidak penting bagimu. Nomor 8. Buatlah daftar yang tidak harus dilakukan. Kamu telah membuat keputusan untuk mulai mengatakan tidak dan ini adalah awal yang baik, namun sekarang kamu memerlukan sebuah rencana, jika tidak, kemungkinan besar kamu akan kembali ke cara lama kamu. Luangkan waktu 10-15 menit dan buatlah daftar singkat semua hal yang ingin kamu hindari dan katakan tidak. Hal-hal yang menghambat produktivitasmu, atau hanya hal-hal yang sangat kamu benci jika kamu katakan ya. Daftarnya bisa seperti ini. Saya tidak membalas pesan antara jam 9 sampai jam 5. Saya tidak menjadwalkan apapun untuk Sabtu malam. Saya tidak menjadwalkan rapat sebelum jam 11 pagi. Atau saya tidak keluar untuk minum-minum lebih dari 2 malam per minggu. Nomor 9. Membuat daftar hal yang harus dilakukan. Ketika kamu memulai harimu tanpa rencana, kamu membiarkan dirimu untuk membiarkan tuntutan orang lain menentukan apa yang kamu lakukan di harimu. Jika kamu merencanakan harimu, kamu akan menjadi lebih produktif, santai, dan akan lebih mudah bagimu untuk mengatakan tidak pada hal-hal acak yang muncul sepanjang hari. Nomor 10. Anggaplah mengatakan tidak sebagai tindakan mencintai diri sendiri. Kita tidak berpikir seperti itu, namun mengatakan tidak adalah tindakan radikal untuk mencintai diri sendiri. Dan mencintai diri sendiri berarti melakukan hal-hal yang menyehatkanmu, dan membuatmu merasa baik dan berenergi. Jika kamu tidak dapat mengingat kapan terakhir kali kamu melakukan hal-hal ini, pertimbangkan untuk meninjau kembali jadwalmu yang padat. Mungkin ini saatnya untuk menghilangkan kata tidak, dan mulai menggunakannya. Penting untuk memiliki keseimbangan yang sehat dalam mengatakan ya dan tidak. Dengan cara ini, orang-orang akan lebih menghormatimu dan lebih menghargai waktumu. Namun, ada kalanya kamu harus mengatakan ya, entah kamu malas, tidak mau, atau punya kewajiban lainnya. Kamu tahu. Keadaan darurat. Cobalah untuk tidak menjadi keras kepala. Jika temanmu sedang mengalami krisis dan membutuhkan bantuanmu, jangan katakan tidak, karena suatu saat kamu akan membutuhkan mereka juga. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tahu cara lain yang baik untuk mengatakan tidak? Apa saja caramu mengatakan tidak? Beritahu kami di komentar bawah. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan ke teman-teman kamu, agar kami bisa terus membuatnya. Untuk lebih banyak video seperti ini, tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik lonceng notifikasi. Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terima kasih sudah menonton.